Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Terapita dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4B. Di sini saya akan sedikit tentang buku The History of the Quranic Text untuk memenuhi kajian tari Al-Quran. Dalam buku yang baru, Profesor Azami membandingkan sejarah Al-Quran tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam kajian yang mendalam tentang sejarah Al-Quran. Dalam buku ini, kalangan orang Arab selalu beranggapan bahwa Al-Quran sebagai kitab yang memiliki keunikan lagi indah sampai para penyembah berhala di kota Mekah merasa haru melihat susunan liriknya dan mereka tidak mampu menciptakan seperti itu. Mutu seperti ini tidak dapat menghalangi orang-orang seperti Queen melempar penghinaan seperti itu. Al-Quran menyatakan bahwa ini adalah mubin atau jelas, katanya, tetapi jika Anda perhatikan, Anda akan catat bahwa tiap 5 kalimat atau yang sederhana saja tidak dapat dimengerti. Tentunya orang-orang Islam dan juga sebagian orientalis berkata lain, tetapi fakta menunjukkan bahwa seperlima Al-Quran tidak dapat dipahami. Queen mengumbar ucapannya tanpa memberi contoh, dan saya telah kehabisan langkah dalam melacaknya, di mana letak seperlima Al-Quran yang tidak dapat dimengerti. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kesediaan menerima pemahaman seperti itu bermula secara sungguh-sungguh pada abad ke-20. Ia merujuk pada tulisan Patricia Crone dengan mengutip pendapat R.S. Humphreys yang kemudian diakhiri dengan pendapat Wansbrough. Serangan utama dari tulisan Wansbrough ini menciptakan pendapat tentang dua masalah penting. Pertama, Al-Quran dan hadis disebabkan oleh berbagai pengaruh komunitas lebih dari 2 abad. Kedua, doktrin ajaran Islam mengikuti cara pemimpin agama Yahudi. Tampaknya Quinn sedang membaca kembali karyanya di saat sekarang karena teorinya berkembang begitu lambat dalam kalangan terbatas di mana umat Islam melihatnya sebagai sikap penyerangan yang menyakitkan. Para pembaca tentu mengenal siapa Cook, Crone, dan Wansbrough sejak seperempat abad. Wajah baru muncul dari kalangan ini adalah Dr. Quinn, yang penemuannya dijadikan rujukan utama dalam karya Lester yang begitu panjang. Beberapa naskah Al-Quran di atas kertas kulit dari Yaman merujuk pada 2 abad pertama Islam. Terungkap sedikit namun mampu membangkitkan minat melakukan penyimpangan terhadap standar naskah Al-Quran. Penyelewengan seperti ini kendati tidak mengherankan para ahli sejarah naskah Al-Quran. Pada hakikatnya sangat mengganggu perasaan dan kepercayaan di kalangan Muslim Ortodoks yang mempunyai anggapan bahwa Al-Quran yang sampai ke tangan kita hingga hari ini masih dalam bentuknya yang sempurna, tanpa batas waktu dan kata-kata Tuhan yang tidak pernah berubah. Pada dasarnya, upaya kaum sekuler dalam upaya penafsiran ulang terhadap Al-Quran sebagian berdasarkan fakta akan adanya kulit kertas naskah yang ada di Yaman sebagai gangguan dan serangan terhadap kalangan Islam, sebagaimana rencana pengadaan reinterpretasi kitab Injil dan kehidupan Yesus yang akan mengganggu dan reinterpretasi sekuler seperti itu sangat kuat, dan sebagaimana demonstrasi sejarah Renaissance dan Reformasi akan mengarah terhadap lahirnya perubahan sosial secara mendasar. Al-Quran bagaimanapun di saat sekarang merupakan naskah yang paling berpengaruh dari segi pemikiran ideologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.